Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan setinggi puja atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesadaran dalam kehidupan kita dalam sehari-hari di muka bumi ini. Salawat dan memberikan salam tak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melepaskan doa, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terutama yang saya hormati pada Bapak pengampu mata kuliah sejarah dakwah, yang saya hormati rekan-rekan semua. Jadi saya sebagai keanggotaan dari kelompok 7 tidak akan memperpanjangkan kata-kata mukadimah. Baik, saya sebagai kelompok 7 ingin menampilkan makalah kami, yang mana judul dari makalah kami yaitu Permulaan Sejarah dan Perkembangan Dakwah di Asia Barat. Baik, saya akan membacakan pendahuluan dari materi kita, yaitu yang pertama yaitu tentang pendahuluan, yang mana isi dari materi tersebut yaitu pemberitaan Islam dimulai dengan diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, dimulai dari Jazirah Arab, kemudian melalui Sarah dan dari Atlantik ke Laut Bayangan, dan Rasulullah SAW menunaikan tugas dakwah dan menyebarkan agama Allah kepada seluruh umat manusia, agar umat manusia beriman kepada ajaran Islam dan memahami ajaran yang diyakinkan dan dalam segala aspek-aspek kehidupannya, yang mana masa Nabi Muhammad SAW di wilayah Asia Barat telah menjadi dasar penting bagi agama Islam. Menurut Georg Walter Prout, Islam melalui tersebar di benua Asia dan kemudian meluas ke wilayah seperti Syria dan Irak. Pada masa itu, Nabi Muhammad SAW juga mengirimkan utusan untuk menyebarkan ajaran Islam di Persia, meskipun Raja Persia saat itu menolak untuk menerima agama ini. Setelah era Khulafaur Rasyidin, agama Islam terus berkembang di wilayah Asia Barat. Selama dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah melanjutkan perluasan wilayah yang telah dimulai oleh pemimpin muslim sebelumnya. Salah satu wilayah yang menjadi bagian dari dinasti Umayyah di Asia Barat adalah Afghanistan, di mana Bani Umayyah terutama memegang kekuasaan pada saat itu. Sementara itu, selama masih dinasti Abbasiyah, tidak ada kejelasannya pemerintahan sebelumnya yang telah menaklukkan sebagian besar wilayah tersebut. Ini ada beberapa menurut para ahli. Herman Wicaksono menyimpulkan, sejarah perkembangan Islam di Asia dan Afrika menunjukkan sebuah contoh nyata bahwa dakwah di hal yang atau dakwah melalui tindakan lebih efektif daripada dakwah al-lisan, yakni dakwah melalui ucapan. Terlihat bahwa Islam tidak hanya disebarkan melalui ceramah keagamaan, tetapi juga melalui akulturasi budaya seperti perkawinan, hubungan perdagangan, dan interaksi sosial lainnya. Baik, itu yang saya bacakan. Selanjutnya lanjut ke materi satu lagi yang akan dibacakan oleh saudara kita, yaitu saudara Najih. Kepada Najih kami persilakan. Baiklah, perkenalkan, saya M. Najibil Hayat dari kelompok 7, yang mana saya akan menyampaikan metode penelitian yang kami pakai pada kelompok ini. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian kuantitatif, penelitian perpustakaan, yang mana kami memperoleh data dari jurnal-jurnal online dan mengunjungi perpustakaan dengan mencari buku-buku yang berkaitan dengan metode ini. Kemudian data-data yang peneliti dapat kami olah hingga terbentuklah artikel yang ada pada saat ini. Kemudian teori. Yang pertama, pengertian dakwah. Dakwah adalah suatu ilmu pengetahuan yang berbicara
tuntunan bagaimana cara menarik perhatian manusia untuk melaksanakan ideologi, pendapat, atau pekerjaan tertentu. Yang kedua, pengertian khusus dakwah. Dakwah adalah mengajak manusia dengan cara yang bijak kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah untuk memaslahatkan kehidupan di dunia dan akhirat. Berdakwah dari perspektif Al-Quran dan hadis tersebut dapat menggambarkan unsur-unsur dakwah dengan kata dai, man'u, media massa, dan metode, dengan tujuan khutbah agar dapat mendatangkan implementasi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Baik, perkenalkan, nama saya Joko Hardianto dengan NIM 2212020030. Saya akan membacakan materi dari jurnal kami, yaitu yang pertama, hasil dan diskusi. Asia Barat merupakan wilayah di benua Asia yang telah menjadi basis bagi agama Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. George menjelaskan bahwa penyebaran Islam dimulai di Asia dan meluas ke wilayah seperti Syria dan Persia. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Persia merupakan salah satu wilayah yang dikuasai dan Nabi mengutus utusan untuk berdakwah di sana. Meskipun pada saat itu Persia menolak untuk menerima Islam. Namun kedatangan Islam di Persia dan negara-negara lain di Asia Barat terjadi selama masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Kemudian, selama era Khulafaur Rasyidin, agama Islam terus berkembang di Asia Barat selama masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Perluasan wilayah yang dilakukan oleh dinasti Umayyah merupakan kelanjutan dari upaya ekspansi yang dilakukan oleh dinasti Umayyah. Kemudian, salah satu wilayah yang dikuasai oleh dinasti Umayyah di Asia Barat adalah Afghanistan yang pada saat itu diperintah oleh Muawiyah dari Bani Umayyah. Namun pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah tidak tampak penambahan wilayah yang signifikan di Asia Barat. Kemudian terjadi beberapa perkembangan agama Islam di wilayah atau negara-negara Asia Barat, antara lain di Saudi Arabia, Republik Arab, Irak, dan Kerajaan Yordania Al-Hashimiyah. Jadi pada saat ini, sebuah negara dengan sistem monarki yang menganut agama Islam dengan 92% penduduknya memeluk agama Islam dan semua mengikuti mazhab Sunni. Secara geografis, Yordania ini terletak di bagian barat Asia, di antara Irak dan Palestina, tepatnya di sebelah timur Sungai Yordan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada bagian hasil dan diskusi. Perkenalkan, nama saya Andre Prana Putra. Saya berasal dari kelompok 7 yang akan membacakan kesimpulan dari jurnal kami, yaitu kesimpulannya, perkembangan sejarah Islam di Asia dan Afrika adalah bukti nyata bahwa dakwah dengan segala hal lebih mudah diterima daripada dakwah hanya dengan lisan. Pada proses penyebaran Islam, para mubalik tidak hanya ceramah tetapi juga dengan cara memasukkan nilai-nilai Islam dalam kegiatan sosial dan adat istiadat seperti pernikahan, hubungan dagang, dan berbagai interaksi sosial lainnya. Pada akhirnya akan ada di mana keselarasan antara dakwah dengan ucapan dan perbuatannya, yang mana dakwah dengan kelembutan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat daripada kekerasan. Di daratan Asia, dakwah Islam mulai berkembang dan menyebarkan ke berbagai penjuru negeri dengan ditandai dengan banyaknya berdirinya kerajaan Islam yang besar dan berpengaruh pada masanya. Permulaan dan perkembangan serta kejayaan Islam di dua benua ini, yaitu Asia dan Afrika, merupakan suatu hal yang pantas untuk kita jadikan motivasi untuk kebangkitan Islam di masa yang akan datang. Kisah di masa lalu adalah tuntunan bagi generasi hari ini dan di masa depan untuk melanjutkan demi Islam yang rahmatan lil alamin. Baik, terima kasih kepada rekan semua yang sudah mendengarkan hasil tampilan makalah kami yang ada dari kelompok 7. Saya sebagai anggota dan juga sebagai moderatornya, kalau ada salah tutur kata tolong dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.